pengen lihat katanya. Umi pengen lihat. Nah, ada ini saya tuh. Siapa? Kang Gilang, mungkin kita bisa bincang dikit lagi dengan beliau. Nah, ini beliau adalah termasuk yang memahami dari sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa ini. Sedikit berbincang ya, Kang. Kalau tadi beliau mengungkapkan bahwasanya sejarah asli dari keturunan Nabi Allah Sis ini berada di Banten. Di Banten ini suku Baduy. Suku Baduy ini termasuk suku atau apa? Ya kalau hari ini kan suku ya. Suku. Disebut suku. Tapi ini original Sunda. Original Sunda. Original Sunda. Sementara Sunda sendiri itu suku apa, men? Ya bangsa. Bangsa. Bangsa Sunda. Oh, bangsa Sunda. Bangsa Sunda. Karena Indonesia ini kan negara bangsa. Negara bangsa. Negara bangsa. Ada bangsa Madura, ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Melayu, bangsa Minang, gitu, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau kita lihat kan di sekitaran ini bangunnya sangat mewah semuanya. Ya. Apakah pernah diusulkan untuk pelestarian Kanoman sendiri, atau memang sengaja ini dibangun untuk menutupi Kanoman ini? Kan ini aksesnya sangat sulit sekali. Ya, yang pasti bahwa pasar ini adalah pasarnya kolonial, jadi sengaja ditutup setelah wafatnya Sultan Matangaji ya. Ada pembagian wilayah, jadi ekonomi politik dipegang Kasepuhan dan Kanoman itu tradisi. Makanya kalau bicara tradisi, Kanoman paling lengkap. Setahun aja sekarang itu ada 28 acara. 28 acara. 28 acara. Belum total 41 ya dengan yang kecil-kecil. Nah, Kanoman memegang itu, tradisi yang diwariskan oleh Ingkang Gusti Sinuhun, Syahid Hidayat atau Sunan Gunung Jati kita kenal. Saya pernah membaca di satu buku bahwasanya Cirebon ini merupakan bukan dari orang Jawa Barat atau orang Sunda, tapi suku tersendiri. Apa betul seperti itu? Enggak, bukan seperti itu. Karena yang mendirikan misalkan babat pertama itu 1440 itu Ki Danusela. Ki Danusela ini adanya Ki Danuarsi. Beliau salah satu resi di Galuh. Kalau sekarang disebutnya Raja Desa ya, wilayah Kawali. Gitu. Kemudian disusul kemudian oleh yang kita kenal Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Hurang Sasaka nama aslinya. 1445 bergabung dengan Ki Danusela. Yang petilasannya sekarang jadi Dalam Agung Pakungwati yang ada di Kasepuhan di sebelah kiri. Nah, beliau bergabung di situ dan sebagai pangraksa bumi. Pangraksa bumi itu karena beliau yang merawat, meraksa tanah Kabumian atau tanah Kebumen depan BI juga termasuk karena di sana ada makam tadi leluhur Batari Sri Pertiwi yang Batari Sri istri dari Sri Jaya Bupati Raja Sunda ke-20. Nah, selanjutnya beliau adalah menjadi kuwu pertama di Caruban. Kuwu pertama di Caruban? Ya, di Pedukuhan Caruban. Awalnya kan Pedukuhan Caruban. Caruban itu kalau sekarang di mana? Ya ini Caruban. Oh, ini Caruban? Ini Caruban, yang kemudian disebut Cirebon. Makanya kalau tadi disebutkan Kesultanan Cirebon, nggak ada Kesultanan Cirebon, adanya Caruban. Caruban dari kata caru bana, caru persembahan, bana hutan tak berpenghuni. Wilayahnya dari Cipamali, Cigunung, Ciremai, Gunung Kromong, Cimanuk, Juntinyuat. Nah itu yang disebut Carubana. Makanya kemudian pedukuhan yang dibuat oleh Ki Danusela Ki Gedeng Alang-Alang itu adalah pedukuhan Caruban. Dari pedukuhan berubah jadi Pakuan Caruban. Dari Pakuan berubah kemudian jadi Nagara Caruban Larang. Negara Caruban Larang atau Caruban Nagari. Seperti itu. Nah, nama Caruban ini hilang hari ini. Seperti itu, digantikan dengan istilah Cirebon. Bukan salah, tapi Cirebon itu beda lagi konteks sejarahnya. Oh, berarti Kesultanan Kecirebonan itu tidak ada hubungannya dengan ini? Ada? Kecirebonan kan dalam sejarahnya dibantu oleh kolonial.
beliau kan Pangeran Raja Kanoman yang dibuang ke Ambon. Siap. Pemberontakan makin mengencang, lantas dikembalikan dari Ambon ke sini, disuruh singgah di apa yang disebut Sunyaragi sekarang. Nggih. Baru mamahnya, istrinya, jadi istrinya inilah yang kemudian pengen ada keraton baru. Terdengar oleh kolonial, gitu loh. Dikasihlah tanah di sekitar Pekalipan. Pekalipan itu dari kata pekalipahan, jabatan Walang Sungsang. Waktu beliau lengser digantikan oleh Sunan Gunung Jati, beliau menjadi khalifah dan ngebuka Trusmi. Makanya kemudian jadi Pekalipan. Nah di bekasnya beliau inilah didirikan Kacirebonan. Berarti ini Tapi tidak ada sultan dalam perjanjian. tidak ada sultan. Tidak. Makanya bukan kesultanan. Kacirebonan aja. Kecirbonan aja ya. Nggak ada, kan? Sultan itu baru belakangan. Subhanallah. Berarti kita ini selama ini banyak sejarah yang kurang dipahami. Ya, karena dalam wasiat dan ipat-ipat Ingkang Gusti Sinuhun itu tidak boleh ada dua keraton. Contoh, Gebang Tinatar yang kita sebut Gebang hari ini itu kaya raya dan mereka coba membuat keraton baru. Ingkang Sinuhun masih ada dan langsung diveto, tidak boleh ada dua keraton. Nah, berangkat dari situ, makanya tidak sah ada keraton lain selain Kanoman. Kenapa? Karena mudaratnya lebih banyak, terpecahnya nanti masyarakat. Berarti Dan ini dibaca oleh kolonial, makanya kenapa kolonial membuat keraton Propaganda baru. Apakah ini niat kolonial untuk memecah belah antara Divide et Impera. Siapa yang dipecah? Ya keluarga inti dulu. Siapa? Yang ada di keraton. Bukan membelah rakyat mengikutin. Elit terpecah, rakyat terpecah. Itu divide itu. Intinya keluarga inti. keluarga inti dulu yang dipecah. Tapi karena banyak wasiat Sinuhun yang masih berlaku hari ini dan contoh misal peninggalan beliau cukup lestari daripada wali-wali yang lain. Ya. Kanjeng Gusti Sinuhun masih dijaga oleh keturunannya. Tapi kalau wali yang lain ada makamnya, penjaganya belum tentu dari hitam di atas putih doang. Di Mbah Google banyak tuh keturunan dari Sunan Giri katanya. Oke, mana komunitasnya? Kalau di Ingkang Gusti Sinuhun ada masih hidup sampai sekarang di sini. Elang-elang banyak di sini. Iya. Gitu. Tahun berapa bergabungnya ke Indonesia? Untuk Ya include ya, karena kan di sini pejuang semua. Nggih. Bahkan termasuk yang mendirikan negeri ini, Indonesia ini kan. Di samping itu ada perguruan taman siswa 1920. Yang Ki Hajar tuh ke sana dulu. Ki Hajar Kita Dewantara. tahu Tuturi Handayani, simbol angsa, itu kan simbol paguron punyanya Kanoman yang jadi Keprabon. Paguron Keprabon itu simbol perguruannya Kanoman. Yang Tuturi Handayani. Ya, Tuturi Handayani. 1920 itu gedungnya masih ada, jadi SMK. Oh, jadi SMK. SMK sekarang. Bung Karno ke sini. Penemu Pancasila di sini, Mama Mei Kartawinata yang makamnya di Ciparai. Mama Mei Kartawinata. Kartawinata enggak ada dihapus oleh Orde Baru. Itu penemunya. Kalau Bung Karno penggali. Kalau Bung Karno penggali, pemilik idenya, penemunya Mei Kartawinata, Mama Mei. Mama itu karena beliau tinggal di Kanoman, nanti kejar Belanda ke Pamanukan, ke Subang, baru ke Bandung. Enggak ada dalam sejarah. Nah, ini lebih tambah menarik nih kita pembicaraannya karena ada penemu dari Pancasila. Nah, Pancasila, kembali ke Pancasila. Itu ditemukan 17 September 1927 di Cilelei, Cimerta, Subang. Subang. Di Subang, di Cilelei, Cimerta. Sungai Cilelei. Cimerta, ya Laras. Nah, waktu Bung Karno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia cuma 5 hari, lantas lahir Indonesia Menggugat dan dipenjara di Bancai. Mama Mei besuk. Disitulah diperkenalkan 5 sila yang beliau dapat dari Cilelei, Cimerta, Subang. Makanya Bung Karno kemudian tidak ikut Sumpah Pemuda kan 1928. Iya, 28. Dan ternyata sebelum Sumpah Pemuda dasar negara ini sudah ada. 1 Juni 45 itu baru pidatonya Bung Karno di depan BPU PKI. Dokorutsu Sumbitoyo Osakai menentuan dasar-dasar. Dan beliau urai ke-5 sila itu. Berarti sebelum pidato beliau ini, beliau sudah pegang naskah itu. Sudah. Bagaimana sahabat-sahabat semuanya? Ini
merupakan satu ilmu yang lama terpendam, yang tidak pernah diungkap dari pengamat-pengamat sejarah, bahkan tidak pernah diungkap di sekolah-sekolah umum. Cuma kita paham kalau Pancasila itu, kalau menurut Abu Yamamah Gufron, ini Pancasila itu ada ruhnya. Apa betul seperti itu? Oh betul. Jadi kalau nyebut Islam Nusantara, ya Pancasila. Pancasila. Makanya Pancasila itu diakui di dunia lewat pidato beliau di PBB, di Kongres Amerika. Kan ada pidatonya Bung Karno. Bukan Indonesia ya. Bukan, itu untuk dunia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau bicara kemanusiaan, dunia dong. Makanya bukan nasional sempit. Makanya kita itu punya misi untuk internasional. Kalau ajar kalau di sini kemudian nanti ada Ratu Adil. Ada Ratu Adil. Tidak ada di negara lain tentang konsep Ratu Adil, cuma kita yang punya. Bahkan dulu kan kita pernah menjadi termasuk termasuk pemegang veto di PBB kan dengan Asia Afrika itu. Iya. Ini kenapa kok bisa ditutupi begitu? Apa alasannya Orde Baru untuk menutupi ini? Namanya Orde Baru, New Order. New Order itu program siapa? Zion. New Order, iya kan? Baru tahu ya? Sama dengan saya. Makanya ngasih rejim. Baru tahu ya? Sama dengan saya ini, baru tahu juga. Rejim semenjak 66 Orde Baru. Zion kita nih. Tenang, buat bahan nanti malam. Buat bahan nanti malam ngebom. Ngebom sejarah Islam Nusantara. Ya, tahun Alif Pradas. Nah, tahun Alif. Tahun Alif. Kan ngisi begini supaya ini, Bah. Supaya semuanya memiliki wawasan. Ini kalau ngaji sama Abah bertahun-tahun, nanti hadiahnya sekarang ini. Diberikan tahun Alif, ternyata Abah tuh membawa kita ke tahun Alif. Nih ada tahun Alif, ini ada Pulau Sunda. Ternyata Pulau Sunda itu ada, saudara. Ya tetap nanti yang dipegang oleh tatanan Sunda lagi. Nah, dipegang lagi. Disebut Bocah Angon. Ya. Bocah Angon itu dari mana? Bukan dari mana-mana, dari Sunda. Ya. Di Sunda disebut Sunda Wiwitan. Adanya, lahirnya di mana? Ya letaknya ada di sekitar sini, tapi turunannya gitu. Dari Prabu Siliwangi terus entah siapa-siapanya walau-walau. Bisawab. Iya, kalau kita mah ada orang biasa. You like and come together happy. Nah, kalau seperti begini, Mang. Sekarang tuh tempo hari itu sempat merebak akan ada perubahan terhadap Pancasila menjadi Ekasila Trisila. Enggak. Itu dia tidak baca DBR di bawah bendera revolusi atau karyanya Bung Karno yang tebal 2 jilid. Pada di situ diulas tentang Ekasila Trisila itu yang dimaksud apa. Nggak ada hubungan sebetulnya dengan bahwa itu akan menjadi 3 sila, Ekasila itu nggak ada. Itu semua jabaran. Cuma Dalam penjabaran pidato, saja ya. ya. Kalau diperas kemudian jadi gotong royong Pancasila itu. Kan apa ya yang salah? Betul. Kan diperas. Diperas saja. Diperas saja. Kalau diperas gitu bukan menjadi Trisila, Ekasila, tidak akan pernah. Pancasila akan tetap Pancasila. Sedikit flashback dari sejarah yang Mamang bacakan tadi, paparkan tadi tentang keturunan Nabi Sis. Ya. Ini yang pernah disampaikan Abu Yamamah Gufron itu bahwa Papua ini dulu merupakan salah satu dari istana dari Nabi Sis. Kemudian apakah ada catatan bahwasanya NKRI ini akan terbelah-belah dari catatan-catatan yang terdahulu, bahwasanya di negeri kita ini akan berdiri suatu bangsa Indonesia yang nantinya akan terpecah atau bisa terjadi lagi perang saudara? Enggak. Tidak ada. Kalau kita ngerujuk ke Hikayat Aceh, bahkan di situ dinukil ini hadis ya, hadis Rasul bahwa nanti kalau lahir negeri samudra, maka kirim cepat utusan dan perkakas. Isi hadisnya itu seperti itu. Siapa yang dimaksud dengan negeri samudra? Apakah Samudra Pasai? Bukan. Tapi negeri yang ada di 2 samudra. Yaitu apa? Samudra Indonesia. Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dahsyat. Muzakarah ulama di Banda Aceh
di Banda Aceh, Kutaraja waktu itu, sekitar 1779. Jadi kalau lahir negara, maka harus diberi nama Jumhuriyah Indonesia. Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Indonesia, gitu loh. Jadi kata Indonesia juga sudah lama. Jadi peran bahwa Bung Karno, Tan Malaka dan lain-lain itu adalah menerjemahkan Muzakarah Ulama di Banda Aceh itu. Jadi nama Indonesia bukan sesuatu yang baru. Itu dari Jumhuriyah itu artinya republik ya. dari zaman siapa itu yang di Banda Aceh? Sultan Aceh. Iskandar. Iskandar II. Bukan, udah Nanggro Aceh. Udah Nanggro Aceh. Kalau Iskandar kan Samudra Pasai. Oh, berarti ya masih di masanya Abdurrahim Singkal. Enggak, udah kesini. Kesininya Ini ya? udah kesini, udah 17. Oh, udah abad 17. 17. Nah, jadi kalau prediksi tentang pecah, enggak ada. Nggak ada Nggak ya? ada. Itu keinginan Zion. Keinginan Zion memecah itu. Karena kita tidak pernah mengakui Israel. Intinya itu. Makanya kenapa Bung Karno dijatuhkan, Jokowi diganggu terus, karena Jokowi nolak Israel. Dan mengulang statementnya Bung Karno. Intinya itu, soal dia ditusuk dari sisi-sisi yang lain itu pengecoh aja. Intinya dia menolak Israel. Beda dengan India, kan India udah nyerah, udah mengakui Israel. Kalau kita enggak. Jadi Kita, termasuk by desainnya Orde Baru juga begitu. ya enggak, udah baru by design Zion dong. Zion. Zion dia. Tujuannya itu Zion sendiri. Ya, Zion kan ingin menguasai sumber daya alam. Sedikit, Mang. Wis Apakah- kuncinya mah tatanan Sunda wis kitu intina mah. Apakah ada bukti Dibahas-bahas pada dongeng, yang penting mah bagaimana Sunda Indonesia berhibar kembali ke Pitro. Amin. Itu aja. Terus dah. Iya. Gus Ali pengennya dirinci kan? Ya tidak. Wawasan, Kan ini wawasan. Matematika ini. buat wawasan. Makanya kan kita A, harus tahu. Alif Jabar A, Ba Jabar Ba, Ta Jabar Ta, Abatasa, lah tambahnya Sa ini. Jadi apa ada bukti otentik tentang Pancasila yang dari Mama Mei tadi? Ada ke Ciparai. Di Ciparai, Bang? Bandung Selatan. Majalaya. Ya. Disitulah usulnya. Ya. Tapi intisari kunci di sini. Ya. Karena Mama Mei di sini besarnya. Nama aslinya Makanya disebut Mama. Mama Mei aslinya nama aslinya. Ya Mei Kartawinata. Mama itu karena Mai Kartawinata. Elang Otong. Di rumahnya Elang Otong. Di Elang Otong ada. Kerja di BAT. Karta Dinata. Makanya ada kata Mama itu Dinata, karena ya. beliau dari sini. Karta Dinata, Adi Dinata, kan ya? Ya. Oke, pakai ta itu masih satu mangkok. Itu dalam sejarah, tapi nggak tahu saya mah nggak, orang bodoh nggak paham. Yang paham ini Pak Kiai. Yang menarik tadi itu ya, kutub. Iya, itu kan luar biasa. Ya kami waktu Ramadan awalnya sama Parihin. Ada di sini Makanya, panjang. Kan disebut ada kutub bil kutub. Ya. Panjang itunya catatan sejarahnya. Ada, kami awal Ramadan buka. Apa pernah diungkap di akademis? Wah, jangan dijual nanti. Artinya itu pelurusan sejarah. Enggak, internal aja tuh kan punya Internal. keraton nggak bisa. Tapi ketika Keraton sudah kan lembaga sendiri. Artinya Dan kita ketika- coba ngangkat itu. ketika kita sudah bisa menerima edukasi yang seperti ini, sejarah yang sebenarnya, apakah bisa nanti kita sampaikan dalam? Bisa lah, bisa. Oh, nggak ada buktinya kok. Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur sekali. Tidak ada yang pahit tapi manis bagi kita semuanya. Karena apa? Sejarah-sejarah yang penting, kata kunci, kata sandi, password. Passwordnya tetap ada. Pancasila yang asli, bukan hanya bahasa-bahasa bibir. Pancasila harga nyata itu. Ini yang bisa kita ungkapkan sekarang adalah Pancasila harga nyata. Apa nyatanya? Memang nyata buktinya. Harus dinyatakan bahwasanya kita selaku orang Indonesia berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga dari pertemuan ini kita mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah ilmu yang selama ini tentunya
Mohon maaf, saya pribadi yang sudah hampir kembali ke tanah ini baru mengetahui bahwasanya Pancasila bukanlah hasil dari cerita, tapi merupakan satu hasil munajat seorang mama yang bernama Mama Mei Kartawinata yang mendapatkan ini di Cilelei, Subang. Cimerta Subang. Cilelei itu nama sungai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sedikit untuk pemahaman kita bahwasanya logo dari Tutwuri Handayani ini merupakan lambang atau simbol dari apa tadi? Ya, Paguron. Dari Paguron. Paguron Paguron ke ke Prabon. Prabon yang berada. Kalau judulnya Ras Bumi ya. Ras Masuk Bumi. ke ras bumi enggak? Masuk ke ras bumi enggak? Masuk Masuk di ras bumi. ras bumi pusat. Pusat ras bumi. Ya. Kalau saya masih full balas bumi. Oh, Ini ras bumi nih, Pak. Iya tahu. Saya kan sama Kang Aib. Ya. Kalau aku sama pusatnya Sastro Iya tahu. di lantai 8. Berarti ini tetap masih ada juga di PBNU. NU memang betul-betul menjadi benteng, menjadi bingkai untuk menjaga tradisi, menjaga budaya. Bahkan guru kita Abu Yamama Gufron senantiasa mengajarkan jangan pernah lupa lintas agama, suku-suku, budaya, kerajaan-kerajaan. Bahkan sekarang kalau boleh kita tambahkan lagi ini apa? Kita adalah Duriyah Nusantara. Ini Jos, the Guf, the front. Terima kasih kepada Abu Yamama Gufron, terima kasih kepada Mamang yang telah menyampaikan sejarah ini. I can help me.